Bab 959. Rahasia yang Maha Melihat. Kali ini akan membuat beberapa persiapan untuk membuka tanah roh iblis. Hal ini penting, dan saya juga perlu mengundang beberapa teman sebelum kita bisa memasuki gua itu. Selama ini, Anda bisa menunggu di sini dengan tenang. Ekspresi Olsir tenang, tidak menunjukkan kemarahan atau kegembiraan saat dia berbicara. Setelah dia selesai berbicara, awan muncul dan dia pergi dengan menginjak awan. Paviliun kayu ungu masih disimpan untukmu. Suara sang pelihat datang dari kejauhan. Wang Lin melihat ke tempat Olsir menghilang dan merenung. Tindakan Ling Tianhou memiliki makna mendalam di baliknya. Bahkan pada mantra terakhir yang dia gunakan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Lin tidak bisa menebak semua pikiran Ling Tianhou, tapi dia bisa mendapatkan gambaran kasarnya. Sedangkan untuk Olsir, saya tidak bisa melihat menembusnya. Ketika berbicara tentang Olsir, Wang Lin selalu bingung dengan pikiran batin Olsir. Sekalipun dia menemukan jejak petunjuk, dalam sekejap mata, akan ada interpretasi lain yang membuat semuanya kembali menjadi misteri. Aku tidak bisa melihat menembusnya. Wang Lin menghela nafas. Ada juga lapisan kabut yang menyelimuti Olsir. Dia merasa setiap kali dia melihat Olsir, dia sedikit berbeda. Sebenarnya, Wang Lin berspekulasi bahwa Olsir akan mempersiapkan kedatangannya seperti ini. Namun, ketika menghadapinya, meskipun Olsir telah melakukan seperti yang diharapkan Wang Lin, dia merasa ada sesuatu yang salah. Semuanya berjalan terlalu lancar, seolah semuanya terjadi sesuai rencana Wang Lin. Wang Lin melihat sekeliling sekte nasib surgawi yang familiar sambil mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia berjalan menuju paviliun kayu ungu. Hanya ada satu jalan menuju ke sana. Jalan setapak itu memiliki menara batu di kedua sisinya dan dipenuhi tanaman hijau subur. Saat ini, matahari terbenam. Angin bertiup membawa kesejukan disertai gemerisik dedaunan. Bahkan suara air terdengar dari kejauhan. Wang Lin pernah melewati jalan ini sebelumnya. Sekarang setelah dia melangkah ke jalan ini lagi ratusan tahun kemudian, dia merasa menyesal. Seolah-olah tidak ada yang berubah, Wang Lin berjalan maju dengan santai. Saat dia berjalan, seorang wanita dan pria berbaju biru berjubah biru berjalan di dekatnya sambil berbicara. Tingkat budidaya mereka tidak tinggi, hanya transformasi jiwa. Seiring dengan angin, kata-kata yang diucapkan mereka berdua perlahan tertiup angin. Adik junior, kudengar dalam 7 hari, pasar mata hantu akan membuka keuntungan. Saya mendengar bahwa beberapa petani telah bergegas. Pasar mata hantu, orang yang melelang mantra surgawi dan langsung menjadi terkenal. Suara wanita itu penuh dengan keterkejutan. Benar, itu adalah pasar mata hantu. Mantra surgawi itu menyebabkan keributan besar. Rumor mengatakan bahwa beberapa monster tua yang kuat bahkan melakukan perjalanan ke sana. Mantra surgawi. Dengan status kami hanya bisa mendapatkan mantra surgawi yang tidak lengkap, dan itu masih merupakan mantra surgawi tingkat rendah. Rumor mengatakan bahwa mantra surgawi itu adalah mantra lengkap yang langka. Kali ini, rumor mengatakan bahwa pasar mata hantu akan memiliki barang misterius untuk dilelang. Apa hubungannya semua ini dengan kita? Harga segala sesuatu di pasar mata hantu tidak terbayangkan. Selain itu, seseorang memerlukan undangan untuk masuk. Tidak masalah. Meskipun kami tidak memiliki hak untuk memasuki rumah lelang,
kami memiliki akses ke area perdagangan pohon di pasar mata hantu. Saat pria berbaju biru berbicara, dia mengeluarkan sebuah batu giok dari tasnya. Giok ini benar-benar hitam, selain bagian tengahnya, terdapat mata. Mata ini memancarkan semburan cahaya merah dan sangat aneh. Giok undangan mata hantu. Mata wanita itu berbinar. Pria berbaju biru itu bangga dan dia akan berbicara ketika dia melihat ke depan. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Dia melihat Wang Lin berjalan turun dari gunung. Ketika wanita itu menyadari kelainan kakak laki-lakinya, dia mengangkat kepalanya dan juga memperhatikan Wang Lin. Dengan tingkat kultivasi mereka bahkan tidak menyadari keberadaan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin lembut. Ketika dia mendekati pria dan wanita itu, dia tersenyum pada pria berbaju biru dan berkata, "Kakak senior Li, jangan menjadi orang asing." Kamu, pria berbaju biru itu seperti ayam bodoh. Dia baru saja kembali ke sekte, jadi dia tidak tahu Wang Lin telah kembali. Ketika dia melihat Wang Lin sebelumnya, dia mengira Wang Lin tampak familiar, jadi dia terkejut. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia semakin terkejut. Wang Lin, pria berbaju biru itu mundur beberapa langkah dan matanya terkejut. Wang Lin tersenyum. Dia tidak mengetahui nama lengkap orang tersebut dan hanya mengetahui bahwa dia bernama Li. Mereka pernah bertemu sebentar sekali, dan dia ingat bahwa pria ini memandangnya dengan ejekan dan jijik. Melihat orang ini hari ini, tingkat kultivasi orang ini telah meningkat dari transformasi jiwa tahap awal ke transformasi jiwa tahap pertengahan. Tidak lagi melihat pria bernama Li, Wang Lin berjalan melewati mereka dan perlahan-lahan pergi. Kakak senior, dia dipanggil Wang Lin. Nama ini sepertinya familiar. Wanita itu menatap punggung Wang Lin dengan tatapan bingung. Wang Lin sebenarnya telah kembali. Jika saya bertemu dengannya di sini, guru harus mengetahuinya. Mungkinkah dia telah memperoleh pengampunan guru? Baru saja, saya sama sekali tidak merasakan energi spiritual darinya, seolah-olah dia adalah manusia biasa. Namun, saat dia meninggal, saya sangat terkejut hingga seluruh energi spiritual di tubuh saya bergetar hingga hampir roboh. Ekspresi pria berbaju biru itu pucat. Dia menarik adik perempuannya dan segera pergi. Kakak senior, ada apa denganmu? Wanita itu bingung. Pria berbaju biru dengan cepat berkata, namanya Wang Lin. Dia adalah murid ke-7 Divisi Ungu Sekte Nasib Surgawi. Adik junior, apakah kamu masih tidak ingat? Wanita itu terkejut dan ekspresinya langsung berubah. Apakah dia yang dikabarkan telah membunuh banyak orang di negeri roh iblis dan menciptakan sungai darah? Siapa yang pada akhirnya diburu oleh guru dan 7 seniornya namun masih bisa melarikan diri? Iblis Wang Lin. Di kejauhan, Wang Lin tersenyum masam. Gosip adalah hal yang menakutkan. Desas-desus tentang dia berangsur-angsur berubah selama ratusan tahun. Sambil menghela nafas, Wang Lin berjalan keluar dari Sekte Nasib Surgawi melalui jalan kecil. Di depannya ada sebuah gunung yang menembus langit. Puncaknya tertutup kabut dan ada cahaya ungu di dalam kabut ini. Disinilah para murid Divisi Ungu tinggal. Sekte Nasib Surgawi, Gunung Ungu. Melihat puncak yang familiar, Wang Lin mengalami kesurupan. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu dan melihat seorang pemuda berjalan selangkah demi selangkah menaiki gunung dan selangkah demi selangkah mendapatkan pijakan yang kokoh di sini. Sambil merenung, angin gunung bertiup,
dan udara terasa dingin. Meski tidak membeku, namun tetap menghilangkan kehangatan dan hanya menyisakan rasa dingin. Ada berbagai tanaman yang bergoyang di gunung. Tidak diketahui apakah itu gunung yang bergerak atau jantungnya. Wang Lin berjalan mendaki gunung seolah sedang berjalan ke surga. Wang Lin melambat saat dia berjalan mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, ia tidak bertemu dengan seorang penggarap, hanya angin yang terdengar seperti isak tangis orang yang berhembus. Selain suara angin, tidak ada suara lain. Gunung itu masih sama seperti sebelumnya, dengan paviliun halus di sudutnya. Dari kejauhan, samar-samar terlihat sebuah plakat vertikal dengan satu kata di atasnya. Ungu. Saat Wang Lin bergerak maju, sudut paviliun itu menyembunyikan dirinya sekali lagi. Baru setelah berjalan melewati rintangan barulah paviliun sebelumnya muncul. Paviliun kayu ungu. Siapa yang masih ingat bahwa tempat ini disebut paviliun awan ungu? Wang Lin berdiri diam beberapa saat sebelum dia membuka pintu. Bau jamur tercium dari paviliun. Perabotan di dalam ruangan masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Kalaupun ada perubahan, debunya ada di mana-mana. Entah itu meja, kursi kayu, atau tempat tidur, semuanya tertutup debu. Lampu minyak di atas meja sudah lama kehabisan minyak. Wang Lin mengangkat jarinya dan dengan lembut mengusap meja. Dia dengan cepat membuat tanda yang dalam di atas meja. Melihat debu di atas meja, Wang Lin melambaikan tangannya. Angin lembut bertiup. Angin ini menyapu Wang Lin dan melewati debu di atas meja. Kemudian ia melewati kursi kayu, tempat tidur, lantai atas, dan bawah. Seolah-olah badai telah melewati paviliun. Namun yang aneh adalah badai tersebut hanya menyapu debu dan tidak ada lagi yang bergerak. Bahkan jendela ungu pun tidak mengeluarkan satu suara pun yang menandakan jendela itu tertiup angin. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengangkat telapak tangannya dan menutup tangannya. Saat ini, badai sepertinya berbalik arah dan berkumpul di tangan Wang Lin dari segala arah. Dalam sekejap, badai di paviliun menghilang. Sebuah pusaran abu-abu gelap muncul di telapak tangan Wang Lin. Ini semua adalah debu di paviliun. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan semua jendela di paviliun terbuka. Pusaran abu-abu melayang keluar dari jendela, seolah-olah waktu ratusan tahun dan semua kenangan masa lalu disimpan begitu saja. Segala sesuatu di ruangan itu sekarang tampak baru. Langit menjadi gelap saat matahari terbenam. Ruangan itu gelap gulita, yang membuat sosok Wang Lin terlihat agak buram. Dia menghela nafas dan berjalan ke lemari kayu ungu. Dia ingat minyak itu ditempatkan di sini. Dia membuka lemari dan benar saja menemukan botol kecil berisi minyak lampu berwarna coklat. Setelah menambahkan minyak ke lampu minyak, Wang Lin menyalakan lampu. Terdengar suara saat nyala api dinyalakan, dan kegelapan di dalam ruangan pun hilang. Namun, saat apinya menyala, hembusan angin datang dari gunung. Hal ini menyebabkan nyala api yang baru saja menyala berkedip dan bergoyang, dan bayangan Wang Lin menjadi terdistorsi. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia menatap nyala api yang berkedip-kedip. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan matanya bersinar terang. Angin bertiup dan nyala api berubah. Perubahannya tidak dapat diprediksi oleh angin, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui seperti apa bentuk aslinya. Saya mengerti. Yang Maha melihat itu seperti lampu ini. Alasanku merasa dia menjadi orang yang berbeda setiap saat adalah karena dia selalu berubah.
Seperti halnya seseorang yang mempunyai ribuan avatar dan semuanya berada dalam satu tubuh. Mereka bergantian setiap saat, inilah mengapa Olsir memberiku perasaan yang tidak terduga. Wang Lin melihat pencahayaan yang berkedip-kedip dan ekspresinya terang dan gelap. Namun, pencerahan memenuhi matanya. Bab 960. Sekilas pertama tentang asal mula. Nyala api bergerak mengikuti angin seperti bagaimana angin membuat tanaman bergerak, yang membuatnya tampak seperti gunung yang bergerak, namun kenyataannya, Wang Lin merenung. Sebenarnya gunung tidak bergerak, api tidak bergerak, yang bergerak adalah angin. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua jendela tertutup rapat. Setelah menghalangi angin dari luar, tidak ada lagi angin yang bertiup ke dalam ruangan. Tanpa angin, nyala api menjadi tenang karena kerlipannya yang dahsyat. Namun, hal tersebut masih sedikit terpengaruh oleh konsumsi minyak. Wang Lin mengerutkan kening sambil menatap nyala api. Di hadapan nyala api, wajahnya cerah dan gelap, memperlihatkan sedikit kesuraman. Ada yang salah. Angin sudah berhenti, tapi nyala api ini masih bergerak. Pada saat ini, meskipun Wang Lin tidak mengetahuinya, kondisinya sangat mirip dengan konfirmasi Dao, namun alih-alih mengkonfirmasi Dao-nya sendiri, dia malah mengkonfirmasi Old Dao Peramal. Dia telah mengenal Yang Maha Melihat selama ratusan tahun. Saat itu, dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang rendah, dia tidak bisa melihat perubahan pada tubuh Olsir. Namun, sekarang dia samar-samar bisa melihat beberapa petunjuk. Ada terlalu banyak rahasia seputar Olsir. Apa yang membuat Wang Lin paling takut padanya adalah dia tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran pihak lain sama sekali. Yang Maha Melihat itu seperti nyala api yang selalu berubah, bahkan ketika saya mengisolasi angin, mustahil untuk menemukan tampilan aslinya. Wang Lin mengerutkan kening, dan tatapannya masih tertuju pada api. Waktu perlahan berlalu. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Langit di luar benar-benar gelap, dan angin bertiup ke jendela, menyebabkan kertas berdesir. Suara ini terdengar sangat jelas di malam yang sepi ini. Angin bergerak, gunung bergerak, nyala api bergerak. Wang Lin mengangkat kepalanya dan mengambil satu langkah. Dia menghilang dari kamar dan muncul kembali di langit malam. Di bawahnya ada gunung ungu dari sekte nasib surgawi. Angin kencang malam ini, dan awan memenuhi langit. Tidak banyak cahaya bulan yang jatuh ke bumi melalui awan, yang membuat segala sesuatu di hadapannya menjadi sangat gelap. Sementara dia merenung, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Ada hukum jejak yang muncul selama pemahaman Wang Lin tentang memanggil hujan. Angin bertiup kencang di langit yang tertutup awan gelap. Awan yang seolah-olah mengandung hujan semuanya menghilang dan kemudian cahaya bulan yang terang jatuh ke bumi tanpa hambatan apapun. Di bawah sinar bulan, sebuah bayangan muncul di bawah gunung ungu. Angin bertiup kencang, menyebabkan tanaman di gunung bergerak, dan suara gemerisiknya terdengar. Melihat gunung dan bayangan besar, meskipun tanaman di gunung itu bergerak, bayangan itu hampir tidak berubah. Gunung ini tidak bergerak. Mata Wang Lin bersinar terang. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di kepalanya, dan pencerahan memenuhi matanya. Dia sepertinya telah memahami sedikit petunjuk. Angin hanya meniup permukaannya saja, namun gunung itu seolah-olah bergerak, namun kenyataannya, hatikulah yang bergerak. Hatiku tergerak, jadi gunung pun berpindah.
Kejelasan memenuhi mata Wang Lin dan kemudian dia kembali ke kamar. Melihat nyala api, nafas Wang Lin berangsur-angsur mereda hingga sepertinya dia sudah mati. Jika ada orang luar di sini dan mereka melihat ini, mereka tidak akan merasakan perubahan sedikit pun. Nyala api masih sedikit bergetar dan berderak. Namun, pada saat ini, nyala api tersebut seperti gelombang dahsyat yang berguncang dengan berbagai cara. Pelan-pelan melambat sampai tidak bergerak, seolah-olah mantra stop digunakan. Saat ini, pikiran Wang Lin bergetar. Dia dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah dia mendapati bahwa apa yang dilihatnya benar-benar tidak dapat dipercaya. Energi asal mengalir ke setiap bagian tubuhnya tanpa kendalinya, dan suara ledakan datang dari tubuhnya. Seolah-olah seorang seniman bela diri fana telah membuka semua meridian mereka. Saat energi asalnya berputar seperti orang gila, mata ketiga Wang Lin diam-diam terbuka dan sebuah celah terbuka. Namun, tidak ada lampu merah yang keluar. Sebaliknya, seolah-olah sedang menyerap sesuatu. Hal ini menyebabkan energi asal di dalam tubuh Wang Lin berputar lebih cepat. Kecepatan ini sudah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan, tapi Wang Lin tidak merasakan sakit. Saat ini dia tampak terkejut ketika dia menatap nyala api. Keyakinan pada matanya mencapai puncaknya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya bukan lagi nyala lilin melainkan nyala api yang sangat lemah. Nyala api ini adalah apa yang diciptakan Wang Lin sebelumnya. Jika hanya ini yang terjadi, Wang Lin tidak akan terlalu terkejut. Namun, meski nyala apinya tampak seperti berhenti, ia tetap bergerak. Gerakan semacam ini adalah semacam pembalikan. Seolah-olah ada kekuatan di sekitar api yang membuatnya menghilang dengan cepat dengan cara yang tidak dipahami Wang Lin. Mungkin tidak tepat untuk mengatakan bahwa hal itu menghilang. Seolah-olah nyala api itu semakin membesar. Pada akhirnya, Wang Lin melihat rahasia di dalam nyala api setelah diperbesar berkali-kali. Ini adalah elemen kecil. Elemen-elemen ini akan bergerak melewati satu sama lain dan bertabrakan dengan cara tertentu. Setiap kali bertabrakan, mereka akan melepaskan sedikit panas. Sekilas, elemen-elemen ini berantakan, tetapi berbeda dari sudut pandang Wang Lin. Entah cara mereka bergerak atau bertabrakan, semuanya mengandung semacam hukum. Ini adalah hukum api, dari awal hingga akhir. Wang Lin tidak berkedip. Dia menatap nyala api dan bergumam. Mungkinkah masuk lebih dalam? Saat Wang Lin memikirkan hal ini, elemen yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membesar. Sama seperti nyala api itu, mereka langsung tumbuh sangat besar dengan kecepatan tinggi. Saat elemennya terus diperbesar, jejak garis ilusi mengelilinginya. Namun, pada saat ini, energi asal di tubuhnya bergemuruh. Dia merasakan sakit yang tajam di antara alisnya dan dia terbangun. Keringat dingin mengucur dari keningnya dan seluruh pakaiannya basah kuyup. Wang Lin saat ini benar-benar pucat, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke arah lilin dan bergumam, apa itu, mungkinkah itu sumber asal? Saya dapat memahami hukum itu, tetapi saya hanya melihat sumber asal sesaat, dan tubuh saya tidak dapat menahannya. Wang Lin merenung sejenak sebelum menutup matanya dan berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. Kegelapan di luar jendela menghilang dan digantikan dengan cahaya. Saat fajar tiba, Wang Lin membuka matanya dari kultivasi. Daripada tatapan yang bisa menembus apapun mendarat di pintu.
Saudara ketujuh, bolehkah saya masuk? Sebuah suara lembut terdengar dari luar paviliun. Bab 961. Rasa malu Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Kakak keempat silakan masuk." Nafas di luar paviliun terasa berat, dan setelah sekian lama, pintu dibuka. Seorang wanita cantik berbaju ungu masuk sambil menggigit bibir bawahnya. Meski penampilan wanita ini tak secantik Li Mei, namun ia tetap cantik. Namun, ada bekas perjalanan waktu di wajahnya, membuatnya merasa sedikit tua. Setelah dia memasuki ruangan, dia diam-diam duduk di kursi. Dia tidak memandang Wang Lin, matanya yang kosong diam-diam menatap ruang kosong di depannya. Ruangan itu benar-benar sunyi saat Wang Lin memejamkan mata dan terus berkultivasi. Namun, dia segera merasakan perasaan ilahi samar yang terbentang dari antara alis wanita itu. Saat perasaan ilahi menyebar, itu menyebar ke arah Wang Lin. Gerakannya tidak cepat, gerakannya melambat seperti sangat ragu-ragu. Saat perasaan ilahi mendekat, mata Wang Lin terbuka dan seberkas cahaya bersinar darinya. Perasaan ilahi gemetar dan ingin mundur, tetapi langsung membeku di udara. Wajah wanita berbaju ungu itu pucat pasi. Dia bisa merasakan bahwa jika perasaan ilahinya bergerak, Wang Lin akan langsung melahapnya. Wang Lin menatap wanita berbaju ungu dan melonggarkan kunci indera keilahiannya, membiarkan indera keilahiannya kembali ke tubuhnya. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Wang Lin. Ada 6 segel di tubuhnya, menyegel budidayanya. Apa yang dia ungkapkan keluar hanyalah transformasi jiwa tahap akhir. Jika itu adalah Wang Lin saat itu, dia tidak akan bisa melihat melalui ini. Namun, sekarang dia hanya membutuhkan satu tatapan untuk melihat sepenuhnya wanita berbaju ungu itu. Wang Lin sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang diinginkan kakak keempat?" Wanita berbaju ungu itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia tetap diam. "Karena kakak keempat tidak punya apa-apa, maka aku tidak akan mengirimmu pergi." Dengan itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Angin sepoi-sepoi pun muncul, menyebabkan tubuh wanita itu gemetar dan melangkah cepat menuju pintu. Saat dia tiba di depan pintu, matanya menunjukkan tatapan tegas dan dia berbisik, "Wang Lin, sekarang kamu telah mencapai langkah kedua, apakah kamu tidak takut dengan krisis yang mungkin menimpamu di sekte nasib surgawi?" Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya terulur. Dia menarik kembali wanita berbaju ungu itu dan dengan tenang berkata, "Apa maksud kakak senior?" Wanita dengan gigi ungu terkatup saat dia menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Jika kamu tidak melarikan diri saat itu, kemungkinan besar kamu akan hilang secara misterius selama beberapa ratus tahun terakhir. Saya kira Anda sudah memperhatikan bahwa dalam sekte takdir surgawi, tidak satu pun dari ribuan murid dalam dan luar dan bahkan kami murid langsung, tidak ada seorang pun yang budidayanya telah mencapai tahap ilusiin." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia diam-diam menatap wanita berbaju ungu itu. Ketika seseorang menerobos tahap akhir ascendan dan mencapai tahap ilusiin, orang itu akan menghilang secara misterius dalam waktu 1 tahun. Hal ini tabu dalam sekte nasib surgawi. Saat itu, tingkat kultivasi Anda belum cukup tinggi untuk mengetahui hal ini, dan Anda mungkin masih belum mengetahuinya. Ekspresi Wang Lin masih tidak berubah sama sekali. Wanita berbaju ungu memandang Wang Lin. Setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa ekspresi Wang Lin masih belum berubah.
Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, dan dia mengatupkan giginya. Saya tahu Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi saya, Zhao Xinmeng, bergabung dengan sekte tersebut pada usia 7 tahun dan berkultivasi selama 1000 tahun. Tanpa menunggu Zhao Xinmeng, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu tidak takut guru mengetahui bahwa Anda membicarakan hal ini di sini?" Setiap hari pada jam 5 pagi, guru melakukan kultivasi tertutup. Kecuali terjadi sesuatu yang besar, dia tidak akan keluar. Guru telah memiliki kebiasaan ini selama ribuan tahun. Zhao Xinmeng tampak agak terburu-buru. "Wang Lin, semua yang aku katakan itu benar." Wang Lin merenung sedikit dan memandang Zhao Xinmeng. Lalu dia berkata, "Inilah sebabnya kamu memiliki 6 segel di dalam tubuhmu." Zhao Xinmeng tidak terkejut dengan Wang Lin yang melihatnya. Dia mengungkapkan sedikit kepahitan. "Apa lagi yang bisa saya lakukan selain ini? Sepotong jiwa saya ada di tangan guru, jadi saya tidak bisa pergi begitu saja. Bahkan jika saya harus pergi, guru hanya membutuhkan pemikiran agar saya benar-benar hancur. Ada banyak orang yang menyegel kultivasinya seperti saya. Di antara mereka, Sun Hong dari Divisi Merah memiliki tingkat budidaya tertinggi. Dia memiliki 11 segel di tubuhnya, memaksa dirinya untuk tetap berada di tahap pertengahan ascendan. Dia bahkan mengganggu pemahamannya sendiri sehingga tidak sesuai dengan tingkat kultivasi aslinya. Jika dia melepaskan segelnya, dia bisa dengan cepat mencapai tahap awal Nirvana Skrier. Ada juga Lu Hai dari Divisi Merah. Jika dia melepaskan segelnya, tingkat budidayanya akan segera menjadi puncak korporeal yang. Ini hanya orang-orang yang saya kenal, tapi saya yakin ada orang yang menyembunyikan diri mereka dengan baik di antara 7 divisi. Namun, tidak peduli seberapa besar kemajuan kultivasi kami tidak berani membuka segelnya. Bahkan jika kita menutup kembali budidaya kita setelah dibuka, kita akan menghilang secara misterius dalam waktu 1 tahun. Jika kami terluka parah dan tingkat kultivasi kami turun, mereka yang tidak menyembunyikan kultivasinya akan baik-baik saja, tetapi kami yang menyembunyikan tingkat kultivasi kami akan tetap menghilang. Dari pemahaman saya, guru telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan memiliki banyak murid. Namun, tidak satupun dari mereka yang pernah muncul atau bahkan pernah terdengar. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat ke arah Zhao Xinmeng. 6 segel pada wanita ini sangat aneh. Jika mereka tidak bertatap muka seperti ini, mereka akan mudah untuk dilewatkan. Namun, Wang Lin percaya bahwa sebelum All Seer, metode semacam ini tidak ada gunanya. Guru tidak menghentikan kami untuk menyegel kultivasi kami, dia hanya mengabaikan kami, ketakutan memenuhi wajah Zhao Xinmeng. Ini adalah sesuatu yang dia tidak mengerti, begitu pula semua murid yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Tidak peduli seberapa banyak kita bersembunyi, guru tidak akan mengakuinya, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu, namun, jika segelnya terbuka, kita akan dikutuk. 500 tahun yang lalu, ada seorang murid divisi oranye yang segelnya telah mencapai batasnya. Segelnya dibuka secara paksa, dan dia menghilang keesokan harinya. Mustahil untuk melarikan diri. Sekalipun kita menyembunyikan kultivasi kita, tetap ada batasnya. Aku tidak mampu untuk terus menjalani kehidupan seperti itu, dan dalam 100 tahun terakhir, segelku mulai kendor dan aku mulai kehilangan kendali. Baru-baru ini menjadi lebih serius.
Selamatkan aku. Wang Lin, selamatkan aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau selama kamu menyelamatkanku. Air mata mengalir di mata Zhao Xinmeng saat dia melihat Wang Lin, dan suaranya menjadi serak. Tahukah kamu bahwa meskipun kamu baru kembali kemarin, kamu telah menarik perhatian semua orang di sekte takdir surgawi yang menyembunyikan budidaya mereka. Mereka semua pasti bertanya-tanya kapan kamu akan menghilang. Zhao Xinmeng menggigit bibir bawahnya. Dia tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang hal ini, karena ini dianggap sebagai hal yang sangat tabu di sekte takdir surgawi. Dia sudah putus asa sebelum ini. Segel di tubuhnya semakin mengendur setiap hari, dan tak lama kemudian, segel itu akan runtuh. Ketakutan akan terungkapnya kultivasinya membuatnya takut. Rumor mengatakan bahwa semua kultivator yang tingkat kultivasinya melampau Ias Cendan, dilahap oleh guru, Wang Lin, saya tidak akan meminta Anda untuk mengambil kembali jiwa saya, hanya Anda membantu saya memperkuat segel sehingga kultivasi saya akan selamanya tetap di akhir transformasi jiwa. Zhao Xinmeng berdiri dan hendak membungkuk pada Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan kekuatan lembut muncul, menyebabkan Zhao Xinmeng berdiri tegak. Dia merenung sebentar dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat keluar paviliun. Zhao Xinmeng terkejut, dan sesaat kemudian, dia juga mendeteksi sesuatu. Setelah merenung sebentar, entah kenapa wajahnya memerah dan dia tiba di samping Wang Lin dalam sekejap. Setelah melepas sepatunya, dia naik ke tempat tidur Wang Lin dan membentuk segel untuk menyembunyikan dirinya. Wang Lin mengerutkan kening. Saat ini, langkah kaki ringan terdengar dari luar paviliun. Adik ketujuh, Bai Wei meminta kunjungan. Suara feminin Bai Wei perlahan terdengar di dalam ruangan. Wang Lin tidak punya perasaan buruk terhadap Bai Wei. Jika bukan karena Bai Wei diam-diam mengingatkannya saat itu, Wang Lin tidak akan memiliki pemahaman mendalam tentang Sang Maha Melihat. Kakak senior Bai, silakan masuk. Suara Wang Lin tenang. Namun, ada sedikit aroma wangi badan yang masuk ke hidungnya yang membuatnya tidak nyaman. Pintu terbuka. Bai Wei masih memiliki penampilan cantik, tapi sekarang dia terlihat agak lemah. Di dalam ruangan, dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. Masih sama seperti sebelumnya. Kakak ketujuh, kamu tidak berubah sama sekali sejak saat itu. Saudara Bai juga sama. Kita sudah ratusan tahun tidak bertemu, tapi rasanya aku baru bertemu denganmu kemarin. Wang Lin tersenyum. Mata Bai Wei seperti air saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, saudara ketujuh menggunakan istilah yang salah. Aku bukan lagi kakak senior Bai, tapi kakak muda Bai. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh dan dia tidak bisa menahan senyum kecut. Bai Wei melihat ekspresi Wang Lin dan tersenyum. Matanya bersinar, memperlihatkan ekspresi tiada taraf, dan dia tersenyum. Mengapa begitu sulit memanggilku junior sister Bai? Saya selalu menjadi seorang wanita. Wang Lin merasa sangat malu. Bahkan setelah 1000 tahun berkultivasi dan pengalaman hidup, dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa batuk kering dan berkata, aku ingin tahu untuk apa kakak senior Bai datang ke sini. Alis Bai Wei terangkat dan dia menatap Wang Lin dengan matanya yang seperti air. Bahkan dengan budidaya nirvana skrier tahap awal Wang Lin dan tubuh dewa kuno, dia hampir tidak mampu menahan tatapan ini. Dia tersenyum masam dan berkata, Bai, saudari junior Bai, untuk apa kamu datang ke sini?
Ekspresi Bai Wei menghilang dan dia berbisik, Wang Lin, kamu seharusnya tidak kembali. Tidak mudah untuk mengatakannya di sini, tetapi apakah Anda bebas? Di planet Tianyun, ada pasar bernama Mata Hantu. Jika Anda bebas, ada sesuatu yang ingin saya informasikan kepada Anda dalam perjalanan ke sana. Wang Lin merenung. Dia sudah lama tidak kembali, jadi ada baiknya mendengar dari Bai Wei apa yang terjadi dalam ratusan tahun yang telah berlalu. Selain itu, hubungannya dengan Bai Wei cukup baik, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Setelah mengamati Bai Wei, dia tidak menemukan segel. Kultivasi Bai Wei benar-benar berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Oke, kita akan bertemu di bawah Gunung Ungu siang hari ini. Bab 962. Favorit Su Liguo. Bai Wei tersenyum pada Wang Lin, harapan memenuhi mata Phoenix-nya, dan dia pergi. Wang Lin tersenyum masam. Dia merasakan sakit kepala terhadap Bai Wei ini. Pada saat ini, riak muncul dari tasnya dan suara Su Liguo bergema di benaknya. Kualitas terbaik, guru, ini kualitas terbaik. Saya, Su Liguo, telah bertemu banyak orang, tetapi saya belum pernah bertemu seseorang seanggun ini. Terutama tatapannya saat dia pergi, bahkan membuat tulang kakek Su menjadi lunak. Guru, jika Anda tidak menyukainya, maka saya menyukainya. Saat aku melihatnya, itu mengingatkanku pada Meiji I. Wang Lin mengabaikan kata-kata Su Liguo dan memotong suaranya. Pada saat ini, tawa kecil datang dari sisi Wang Lin. Zhao Xinmeng muncul dan tatapannya terhadap Wang Lin sedikit berbeda. Wang Lin mengerutkan kening saat dia bangkit dan duduk di kursi. Dia berkata, "Kakak senior keempat, saya akan mempertimbangkan masalah Anda." Zhao Xinmeng memandang Wang Lin, dan setelah merenung sebentar, dia dengan lembut berkata, "Meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, saya telah mempertahankan keperawanan saya selama ribuan tahun berkultivasi. Jika kamu bisa memperkuat segelku, aku bisa memberimu yin asal 1000 tahunku." Wajah Zhao Xinmeng memerah saat dia menghadapi Wang Lin. Dia membuka lengan bajunya, memperlihatkan titik merah kecil. Dia menggigit bibir bawahnya dan menurunkan lengan bajunya sebelum melihat Wang Lin dan pergi. Ini adalah harapan terakhirku. Jika dia bisa melawan Ling Tianhou, budidayanya tidak bisa hanya berada pada tahap nirvana skrier, dia kemungkinan besar berada pada tahap pembersih nirvana. Jika dia membantuku, dia pasti bisa menekan segelnya sepenuhnya. Zhao Xinmeng menghela nafas dan sosoknya menghilang di cakrawala. Jika saya meminta bantuan orang lain, dengan guru di sana, saya khawatir tidak ada yang berani membantu. Wang Lin duduk di dalam ruangan dan merenung. Membantu Zhao Xinmeng itu mudah, tetapi melakukan hal ini tidak akan menyenangkan Sang Maha Melihat. Jika apa yang dikatakan Zhao Xinmeng benar, maka pasti ada makna mendalam dari ketidakpedulian guru. Mungkin dia juga mengalami konflik dalam pikirannya. Sambil merenung, pedang surgawi tempat Su Liguo berada mulai menjadi gelisah dan fluktuasi dari tasnya mengganggu pikirannya. Wang Lin mengerutkan kening dan menamparkan tasnya. Pedang surgawi segera terbang dan kabut hitam dalam jumlah besar muncul. Kabut hitam dengan cepat mengembun dan memperlihatkan sosok Su Liguo. Mata Su Liguo bersinar. Setelah dia muncul, dia menarik napas dalam-dalam di tempat Bai Wei berdiri tadi. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi mabuk dan dia bergumam, "Kualitas terbaik."
Benar-benar kualitas terbaik. Dibandingkan dengan dia, bahkan gadis kecil di negeri roh iblis bukanlah apa-apa. Jika saya bisa, Su Liguo menunjukkan senyuman yang tidak menyenangkan. Wang Lin dengan dingin menatap Su Liguo. Su Liguo gemetar dan dia merasakan niat dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin ini merasuki jiwanya, yang membuatnya sadar, dan diam-diam dia mulai mengeluh. Sial, kenapa level budidaya iblis ini naik lagi? Tidak ada keadilan. Meskipun aku masih takut padanya sebelumnya, jiwaku tidak gemetar karena tatapan dari iblis sialan ini. Rasanya iblis ini bisa menyebabkan kakek Su mati hanya dengan pikirannya. Ekspresi Su Liguo berubah, tapi dia segera menunjukkan ekspresi menyanjung. Tuan itu perkasa. Tingkat kultivasi Anda meningkat sekali lagi. Guru benar-benar diberkahi oleh surga. Tanpa menunggu Su Liguo selesai berbicara, Wang Lin memotongnya dan dengan tenang berkata, "Untuk apa kamu begitu ingin keluar?" Meski suaranya tenang, matanya dingin. Dari pandangan Wang Lin, Su Liguo perlu dikalahkan sesekali. Jika tidak, Su Liguo akan menjadi terlalu sulit diatur. Iblis ini adalah sesuatu yang dia ciptakan, dan mungkin hanya A yang paling memahami iblis ini. Sebelum Su Liguo dimurnikan menjadi iblis, dia memiliki banyak kebencian, dan kepribadiannya meningkat setelah dimurnikan menjadi iblis. Dia tahu bahwa jika Su Liguo kembali ke bentuk aslinya, satu-satunya cara untuk mengendalikan Su Liguo adalah dengan selalu menjadi lebih kuat darinya. Kembali ke Nether Beast, lelaki tua itu mengira Su Liguo adalah orang yang setia, namun kenyataannya, dia tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Paling-paling itu adalah kebiasaan yang terbentuk karena berada di bawah kendali Wang Lin selama hampir 1000 tahun. Pikiran pantang menyerah terkadang muncul di hati Su Liguo. Wang Lin mengetahui hal ini dengan baik. Tidak baik, iblis-iblis ini akan menghukumku hari ini. Su Liguo gugup saat dia menjilat bibirnya dan menyanjung. Guru, alasan Su kecil keluar adalah untuk memberi selamat kepada peningkatan kultivasi guru. Sejak saya dengan cemerlang memutuskan untuk mengikuti guru, tingkat kultivasi guru meningkat setiap kali saya keluar. Lama-lama si kecil ini berpikir jika dia lebih sering keluar, mungkin tingkat kultivasi guru akan semakin tinggi. Hehe, saat Su Liguo berbicara, dia dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin, siap untuk mengubah kata-katanya kapan saja. Wang Lin mengerutkan kening tetapi menunjukkan senyuman. Dia memandang Su Liguo dan berkata, "Karena kamu punya hati, maka jangan kembali ke dalam pedang surgawi untuk saat ini. Tetaplah bersamaku dan pahami dengan baik maksud pedang yang kamu warisi." Su Liguo segera menepuk dadanya dan berkata, "Tuan, yakinlah, Su kecil tidak akan mempermalukanmu dan akan berkultivasi dengan baik." Meskipun Su Liguo mengatakan ini, dia diam-diam tertawa. Kakek Sumu tetaplah yang lebih pintar dan bereaksi lebih cepat. Hanya beberapa kata manis dan bahkan iblis ini akan dikalahkan. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasimu, kamu tidak bisa mengalahkan mantra kakek Su. Wang Lin tidak lagi memperhatikan Su Liguo. Dia duduk dan mulai berkultivasi. Su Liguo seperti hantu yang melayang-layang di dalam ruangan. Kemudian dia menjadi bosan dan tidak bisa tidak memikirkan kecantikan Bai Wei yang tiada taraf. Dia pertama kali dengan hati-hati melihat Wang Lin sebelum dia mengendus dan mengungkapkan ekspresi mabuk. Kecantikan yang sesungguhnya, jika dia seorang wanita, dia tidak akan seistimewa itu. Kakek Su telah bertemu banyak wanita,
Tetapi dia adalah seorang pria. Pikiran Su Liguo bergetar dan hatinya terasa gatal. Dia ingin mencari Bai Wei sekarang juga untuk berbicara dari hati ke hati. Pikirannya dipenuhi fantasi, dan dia merasa gelisah. Namun, memikirkan bagaimana Wang Lin masih berada di dekatnya, dia tidak bisa menahan nafas. Saat kakek Su mengikuti leluhur klan iblis raksasa, leluhur itu sangat baik padaku. Dia memberiku Meiji. Hari-hari itu penuh dengan warna, sayangnya, setelah kembali ke iblis ini, aku disimpan di dalam tas sepanjang hari. Kehidupan yang baik masih sangat jauh. Memikirkan hal ini, Su Liguo merasakan kemarahan di dalam hatinya. Ketika kultivasi saya cukup kuat suatu hari nanti, saya harus kembali ke iblis ini. Paling-paling aku hanya akan bertarung sampai mati. Bertarung. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba melihat kelopak mata Wang Lin bergerak. Dia segera mengungkapkan senyuman tersanjung. Namun, setelah menunggu lama, mata Wang Lin tidak mau terbuka. Su Liguo dalam hati mengutuk, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Jika aku mempunyai seseorang yang begitu menyayangiku, aku pasti sudah menyerang mereka. Belum lagi kecantikan itu. Su Liguo menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Setelah berpikir lama, dia duduk dan mulai memahami warisan maksud pedang kuno itu. Kakek Su harus bekerja keras, jika tidak, jarak antara aku dan iblis hanya akan semakin lebar. Maka aku tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman iblis ini dan lepas dari jurang kesengsaraan ini. Setelah Su Liguo mulai berkultivasi, Wang Lin membuka mata. Ya, matanya bersinar terang sebelum dia menutup matanya dan mengabaikan Su Liguo. Namun, Wang Lin telah memutuskan untuk memurnikan iblis ini sekali lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hari sudah siang. Matahari di luar paviliun bersinar terang dan seolah menghilangkan semua kegelapan. Langit cerah dan biru, itu akan membuat hati siapapun menjadi tenang. Wang Lin membuka matanya dan tubuhnya bergerak. Pintu terbuka dengan sendirinya dan dia keluar. Su Liguo bangkit untuk mengikuti. Matanya melihat sekeliling saat dia menekan kegembiraan di hatinya. Aku akan melihat keindahan itu. Wang Lin melangkah di udara dan menuju ke dasar Gunung Ungu. Di kejauhan, dia bisa melihat sosok-sosok bergerak di antara 7 gunung. Ini mengungkapkan adegan sebuah sekte besar. Terdengar nyanyian dari kejauhan. Itu adalah murid tingkat rendah dari sekte takdir surgawi yang mempraktikkan kemahiran mantra mereka. Energi spiritual yang padat memenuhi sekte nasib surgawi. Namun, saat itu tengah hari, sehingga energi spiritual mengandung api yang dan tidak cocok untuk budidaya. Tidak ada fluktuasi energi spiritual yang luar biasa seperti yang terjadi saat fajar atau senja. Divisi ungu memiliki status terendah di antara 7 divisi. Bahkan barisan 7 murid langsung belum lengkap, termasuk Wang Lin, hanya ada 5. Akibatnya, jumlah murid biasa di Gunung Ungu menjadi lebih sedikit. Hal ini membuat gunung besar itu menjadi suram. Penduduknya jarang. Saat dia berjalan turun dari gunung, dia tidak melihat siapapun. Su Liguo mengikuti di belakang Wang Lin, dan sinar matahari yang menyinari dirinya tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Nyatanya, rasanya menyenangkan, apalagi memikirkan bagaimana ia akan segera bertemu dengan si cantik. Hati Su Liguo gatal, dan dia hanya membenci Wang Lin karena terlalu lambat. Melihat bayangan Wang Lin, Su Liguo berpikir,
Iblis ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan tidak pernah bersenang-senang dalam hidupnya, tetapi bahkan kakek Su ini harus mengagumi peningkatan tingkat kultivasinya. Kultivator formasi inti kecil itu telah menjadi pembangkit tenaga listrik. Hanya memikirkan hal ini, Su Liguo dengan cepat menghilangkan gagasan ini dan berpikir, saya tidak bisa menjadi seperti dia. Kegembiraan apa yang ada dalam hidupnya? Dapat dikatakan bahwa budidaya iblis ini dibangun oleh bahaya dan pembantaian. Saya, Su Liguo, tidak cocok untuk ini. Nyaman untuk memegang keindahan. Jika saya seperti dia, cepat atau lambat saya pasti akan hancur. Aku tidak tahu kapan iblis ini akan bernasib buruk dan terbunuh. Tidak, jika dia terbunuh, nasibku juga tidak akan baik. Mungkin pikiranku akan terhapus untuk digunakan sebagai roh pedang biasa. Sementara Su Liguo memikirkan hal-hal acak, Wang Lin telah tiba di kaki gunung. Ada sebuah paviliun di kaki gunung. Ada sosok ungu berdiri di dalam paviliun, dan dari jauh mereka memancarkan perasaan anggun. Namun, sosok itu feminin dan menunjukkan sedikit kelemahan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan mengangkat rambut sosok ungu itu. Orang ini mengangkat rambutnya dengan tangan seperti batu giok, lalu berbalik dan tersenyum pada Wang Lin. Jika seseorang tidak mengetahui detailnya, maka orang ini jauh lebih cantik dari kebanyakan wanita. Mata Bai Wei berbinar dan dia tersenyum. Kakak senior Wang memang menepati janjinya. Meski ekspresi Wang Lin netral, Su Liguo menatap Bai Wei dari belakangnya. Jika bukan karena Wang Lin ada di sini, apapun yang terjadi, dia akan melompat ke arah Bai Wei. Apa ini? Tatapan Bai Wei menatap Su Liguo. Tubuh Su Liguo dipenuhi kabut hitam, dan pada saat ini, kabut hitam ini berkontraksi, memperlihatkan penampilannya ketika dia masih seorang kultivator. Matanya menunjukkan tatapan jahat, tapi ekspresinya serius. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar dengusan dingin yang membuatnya takut dan segera mengungkapkan ekspresi menyanjung. Perubahan cepat itu mengejutkan Bai Wei. Inilah roh harta karun. Saudara Bai, di manakah pasar yang sedang kamu bicarakan? Tolong pimpin jalannya. Wang Lin tidak banyak memperkenalkan diri. Dengan Wang Lin di sini, meskipun hati Su Liguo gatal, dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Dia hanya bisa menatap Bai Wei tanpa daya dan mengutuk dalam pikirannya. Iblis sialan ini, Wang Lin. Dia sendiri tidak akan memakannya, dan dia juga tidak akan membiarkan kakek Su makan. Tidak ada keadilan, tidak ada keadilan. Alis Bai Wei berkerut dan dia berkata, kakak senior Wang. Wang Lin segera menjadi malu. Jarang sekali dia merasa malu, dan sekarang Bai Wei telah melakukannya 2 kali. Saat dia merasa malu, mata Su Liguo berbinar dan dia menatap Bai Wei. Dia berpikir dalam hati, surga telah menyinariku, Su Liguo, untuk bertemu cinta dalam hidupku. Saya tidak tahan. Asap hitam muncul di sekitar Su Liguo dan dia berubah menjadi mulut besar yang sepertinya akan melahap Bai Wei. Pada saat ini, setiap pikiran tentang Wang Lin dibuang oleh pikirannya. Dia hanya bisa melihat senyuman Bai Wei. Saat dia bergegas keluar, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin dan tangannya menembus kabut hitam dan langsung meraih jiwa Su Liguo. Su Liguo tiba-tiba berbalik dan baru saja menunjukkan ekspresi galak pada Wang Lin ketika Wang Lin menangkapnya. Kemudian Su Liguo dengan cepat mengungkapkan ekspresi menyanjung dan mengulangi, Guru, saya tahu saya salah.
Saya salah. Wang Lin meraih Su Liguo dan berkata, Bai, saudari muda Bai, tolong pimpin jalannya. Bai Wei juga melihat petunjuk dan memandang Su Liguo dengan penuh minat. Tatapan ini membuat Su Liguo bersemangat. Bai Wei tersenyum sambil menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang muncul. Dia berdiri di atas pedang dan terbang ke kejauhan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengambil langkah dan mengejar cahaya pedang. Meskipun Bai Wei ini sebelumnya feminin, namun tidak se-ekstrim ini. Tubuhnya sekarang dipenuhi aura yin dan bahkan temperamennya telah banyak berubah. Ke depan, Wang Lin bisa merasakan seseorang diam-diam mengikutinya. Tanpa berbalik, dia tahu orang ini adalah Zhao Xinmeng. 1. Roh domain nafsu yang digunakan Wang Lin untuk melawan Liu Mei. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.